Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'amalin adamiyyin ahabba ila Allah yawman nahr illa bi'ihraqid dam atau kama qala. Yang terhormat segenap pengurus imam masjid, pegawai syara, yang terhormat ketua dan seluruh tim rombongan tasbih, serta hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah 7 hari ke depan umat Islam akan menyambut hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Sebagai umat Islam, kita adalah umat yang dewasa dan berlapang dada, sebab Idul Adha tahun ini lagi-lagi umat Islam akan merayakannya dalam 2 versi. Versi pemerintah adalah hari Ahad 10 Juli 2022. Versi yang lain hari Sabtu 9 Juli 2022. Umat Islam Indonesia adalah umat yang dewasa, pandai berlapang dada di dalam menerima perbedaan. Ada satu catatan, saudara, bahwa yang wajib dijaga itu adalah tali silaturahim. Yang mesti dipertahankan adalah menjaga selain hablum minallah juga hablum minan nas. Haram bagi kita untuk memutuskan silaturahim. Sementara salat Idul Adha, jumhur ulama menyepakati hukumnya sunnah muakkadah.
Jangan sampai hanya persoalan sunnah menghalangi kita atau menyebabkan kita retak di dalam menjaga persaudaraan. Itulah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu ummati rahmati. Bahwa perbedaan yang ada di antara umatku itu mestilah menjadi rahmah, bukan laknah. Hadirin sekalian. Tapi di kantor ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, tanggal berapa kita wukuf? Jamaah haji tanggal berapa wukuf? Saya buka-buka di Google, itu hari Jumat. Ya, itu persoalan lain. Ini sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan momennya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang perintah berkurban. Sebenarnya perintah berkurban itu seumur dengan manusia. Adalah manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam bersama anaknya yang pertama kali diperintahkan Allah untuk berkurban. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Syekh Al-Qurtubi mengutip hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam itu setiap melahirkan selalu kembar emas, laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki ya mungkin kembar apa namanya, dan jarang terjadi kembar emas. Siti Hawa radhiyallahu anha setiap melahirkan selalu kembar emas. Maka anak yang pertama bernama Qabil, kembarannya Iklimah. Anak yang kedua 1 tahun kemudian melahirkan lagi Habil, kembarannya Labuda. Menurut Ibnu Abbas bahwa Iklimah, kembaran Qabil ini, parasnya sangat cantik, sangat cantik. Kulitnya putih, bersih, glowing, pakai Wardah apa? Ya. Tinggi dan postur tubuhnya proporsional, pokoknya sangat cantik. Sementara Labuda ya cantik juga, tapi tidak secantik Iklimah. Mereka berempat ini tumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi remaja hingga dewasa, tumbuh penuh harmonis dan saling menyayangi. Manakala tiba saatnya memasuki usia dewasa dan saatnya untuk menikah, turunlah perintah dari Allah kepada Adam alaihissalam. Adam, angkihhum,
nikahkanlah mereka anak-anakmu itu secara kawin silang. Esok harinya Adam alaihissalam memanggil anaknya, sini semua. Tadi malam aku diperintahkan Allah untuk menikahkan kalian secara silang. Dengan demikian, Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil yang bernama Labuda yang tidak terlalu cantik. Sementara Habil mendapat hikmah untuk menikah Iklimah yang begitu cantik tadi. Disinilah problem hidup yang pertama di dunia ini, gara-gara kecantikan. Makanya itu orang cantik itu sering menjadi rebutan, mendengarkan perintah Allah, perkataan ayahnya ini, Qabil protes. Ini tidak fair abah, ini enggak adil. Ana ahaqqu biha wa huwa ahaqqu bi ukhtihi, hadza laisa min amrillah wa innama huwa ra'yuka faqat. Anak Nabi memprotes Nabi. Makanya itu saudara, ada pepatah mengatakan buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau pohon kelapa biasa jauh itu dari pohonnya kalau jatuh buahnya. Ya. Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, juga membantah. Abah, saya tidak terima. Saya paling berhak untuk menikah Iklimah karena dia adalah saudara kembar saya. Sedangkan Habil juga berhak untuk menikah saudara kembarnya, yaitu Labuda. Hadza laisa min amrillah. Ini bukan keputusan Allah, ayah. Hadza innama ra'yuka faqat. Ini pendapat ayah saja. Jadi berhati-hatilah dengan anak-anak. Menyampaikan pendidikan, menyampaikan tausiah terhadap anak harus betul-betul adil, betul-betul kena, bukan hanya kepalanya, otaknya yang kena, tapi juga harus hatinya. Karena ketika anak merasakan sesuatu yang tidak adil, terutama dalam pembagian harta, lihatlah banyak orang anak itu berkelahi memperebutkan harta orang tuanya. Adam alaihissalam tidak berkutik, tapi ini perintah Allah, nak. Ini perintah Allah. Pokoknya saya tidak terima. Turunlah wahyu kepada Adam alaihissalam, suruhlah Qabil dan Habil itu untuk berkurban. Siapa di antara keduanya yang diterima kurbannya Allah, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Qabil waktu itu profesinya adalah bertani. Dia ambil hasil pertaniannya itu, dia pilih dengan yang kualitas buruk, yang kira-kira kalau dijual tidak laku, tidak mahal. Dia pilih yang buruk-buruk, dikurbankan. Habil seorang peternak, dia pilih kambing yang paling besar, yang paling sehat, tanduknya ada, ya, bulunya bagus. Makanya saudara, agama kita menganjurkan ketika kita ingin berkurban, pilihlah binatang atau hewan itu yang sehat, yang bulunya bagus.
yang bertanduk. Ya, tentu saja yang tidak berpenyakitan. Saudara, sekarang ini Indonesia dilanda lagi, belum usai COVID-19, ada lagi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku terhadap binatang. Kita harus selektif. Memilih hewan kurban itu harus yang sehat. Makanya ada surat edaran Majelis Ulama Indonesia itu nomor 32 tahun 2022 tentang penyembelihan hewan kurban ini. Nah, bagaimana menandai bahwa kurbannya si Kabil atau si Habil yang diterima? Yaitu dengan turunnya api dari langit menyambar kurban itu. Diantarlah kurban mereka itu ke satu bukit. Jabir bin Abdullah mengatakan fi Tursina, di gunung Tursina. Dibawalah. Lalu turunlah api menyambar kurbannya Habil. Melihat keadaan itu, Kabil tambah marah. Aduh, masa kurbanku tidak diterima, sedangkan kurbannya Habil yang diterima, dan itu berarti yang berhak menikahi Iklimah adalah Habil. Tambah marah dia. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa qabilallahu qurbana Habil bi an anzalallahu ala qurbanihi naran faqatalahu Qabil hasadan lahu. Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil ditandai dengan turunnya api menyambar kurbannya, lalu bertambah dengkilah Qabil, kemudian bermaksud untuk membunuh saudaranya itu. Jadi kedengkian pertama dalam sejarah perjalanan manusia itu Qabil. Saudara, dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada manusia perihal anak Adam alaihissalam ketika mereka berkurban. Habil diterima kurban Habil diterima kurbannya, Qabil ditolak kurbannya. Lalu Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau Habil. Habil katakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, yang diterima kurbannya itu adalah orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit, silakan Kak, kalau kau mau membunuh saya silahkan. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kalau kau menjulurkan tanganmu untuk membunuh saya tidak akan menggerakkan tanganku karena aku takut kepada Allah. Ringkas cerita saudara, Qabil ini tidak tahu bagaimana cara membunuh. Dia tidak tahu bagaimana cara membunuh ini. Datanglah iblis memberikan contoh terhadap Qabil. Dia bertanya, Qabil, kau mau bunuh saudaramu? Ya, saya mau bunuh. Begini caranya Qabil. Ini iblis, dia bawa burung. Dia lempar kepala burung itu dengan batu. Qabil, begitulah caranya membunuh. Diambillah batu oleh Qabil, dilemparkan ke kepala Habil, famata,
matilah Habil. Selama 1 minggu Kabil ini dia gendong terus ini Habil. Sebenarnya dia sangat sayang juga sama adiknya, tapi gara-gara terbakar api cemburu terpaksa dia bunuh. Selama 1 minggu dia gendong terus jenazah mayat adiknya itu, karena dia tidak tahu bagaimana cara menguburkan jenazah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 burung gagak. Gagak ini berkelahi, satu mati. Lalu gagak yang satu ini dia gali tanah, baru dia dorong turun itu gagak yang mati. Disitulah Kabil belajar, oh begitu caranya. Kalau ada orang mati digalikan tanah baru dikasih turun. Sudah. Ada yang terlewatkan tadi. Menurut Jabir bin Abdullah bahwa kambing Habil tadi itu yang diterima kurbannya oleh Allah, itu disimpan oleh Allah di dalam surga. Disimpan oleh Allah di dalam surga, dan itulah yang dikeluarkan nanti ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Kan ada sejarahnya itu. Ketika Ismail sudah mau disembelih, digantikanlah oleh Allah seekor kambing, maka yang digerek, yang dikorbankan oleh Ibrahim ketika itu adalah bukan Ismail tetapi seekor kambing. Itulah kambingnya Habil. Hadirin sekalian, tentang kurban ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan, sa'ah, kemampuan, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, tidak pantas mereka mendatangi tempat-tempat kami melaksanakan sholat. Lalu siapa yang bisa menentukan bahwa kita mampu atau tidak? Tentu tidak ada saudara. Satu-satunya yang bisa menilai bahwa mampu atau tidak, kita sendiri yang menjadi auditor terhadap kekayaan kita. Berapa uang kita di bank, aset kita di sawah, aset kita di pabrik. Saudara, kita mampu beli kendaraan motor harganya 32 juta, mobil 100 sampai 200 juta. Kita mampu mendirikan rumah juga ratusan juta rupiah. Masa kita tidak mampu untuk berkurban? Saudara, apakah berkurban sapi itu harus berkelompok 7 orang? Tidak ada keharusan dalam arti wajib seperti itu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa kunna natamatta'u bil umrah ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadbahul baqara fi sab'atin mushtarikan lahu. Suatu saat ketika kami melakukan tamattu umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih seekor sapi bersyarikat 7 orang. Ini adalah informasi, ini adalah hadis, bukan perintah wajib harus 7 orang. Artinya begini, 7 orang dalam satu sapi bersyarikat itu batas maksimal. Kalau demikian bisa saja itu satu sapi untuk 1 orang. Bahkan bisa saja
satu sapi satu orang 7 sapi. Ini bisa. Ya, jangan itu terus 7 orang 1 sapi, harus dibalik. 1 orang 7 sapi. Bisa. Nah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karena itu, fasholli li rabbika, lakukanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ya. Allah luar biasa memberikan nikmat kita yang banyak, saudara. Dan ini hanya terjadi dalam 1 tahun. Hari Idul Adha dan Ayyamit Tasyrik, 3 hari pada hari Tasyrik berkurban. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Ma min amalin adamiyyin ahabba ila Allah yawman nahar illa bi ihraqid dam fa innahu ya'ti yawmal qiyamati bi ash'ariha wa anfariha wa aqdaniha." Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah dari amalan-amalan keturunan Adam pada hari Idul Adha kecuali mengalirkan darah. Bahwa sesungguhnya tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya dari hewan kurban itu akan datang nanti di hari kiamat menemani kita. Dan ada yang mengatakan, ulama mengatakan menjadi syafi'an, menjadi syafaat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tradisi yang patut kita kembangkan. Di beberapa kantor itu ada namanya arisan kurban, 200.000 per bulan kali 12 bulan, saudara, berarti 2.400.000 rupiah. Sekarang ini rata-rata sapi antara 14 sampai 15 juta rupiah. Dengan menabung 200.000 rupiah per bulan, kita sudah bisa ya, untuk berkurban. Yang kedua, tentang al-hajj, haji. Nah, wa atimul hajj wal umrata lillah. Ini perintah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang memiliki kemampuan, maka alhamdulillah dia berkesempatan untuk menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Kita yang belum melaksanakan ibadah haji, saudara, kita senantiasa berdoa, berharap semoga di suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk itu. Itu sebabnya di Pinrang ini ada tradisi yang sangat bagus. Saya tidak menemukan hal itu di Makassar. 25 tahun saya di Makassar, Bapak Ibu sekalian. Baru pindah ke sini baru sekitar 8 bulan yang lalu. Tradisi apa itu? Mendatangi atau mengunjungi orang-orang yang mau naik haji. Ini sangat bagus ini. Tujuannya apa? Kita minta didoakan juga agar dapat menunaikan ibadah haji. Bagus sekali itu. Kenapa itu penting, saudara?
Hadis yang berbicara tentang keutamaan haji itu antara lain Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Pahala atau keutamaan daripada haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan ibadah haji, hajinya mabrur, itu pasti penghuni surga itu. Ya, kalau ada dosanya ya dicuci dulu di neraka tentunya. Ya. Tapi pasti dia penduduk surga kata Rasulullah. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa. Kemudian kenapa kita sangat terdorong untuk melakukan itu? Ada hadis yang perlu kita renungkan tentang melakukan salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwahu illa al-Masjidil Haram. Melakukan salat di Masjidil Haram satu kali lebih baik pahalanya daripada melakukan 1000 salat di masjid ini. Masjid apa namanya ini? Amanah. Satu salat kita lakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mohon maaf, lebih baik daripada melakukan 1000 rakaat di masjid lain, kecuali salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah. Bagaimana keutamaan salat di Masjidil Haram? Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin mimma siwah. Satu salat kita lakukan di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu lebih mulia daripada melakukan 100.000 salat di masjid lain. Itulah sebabnya saudara, jamaah haji ketika kita melakukan ya tawaf wida, tawaf wada, kita melambaikan tangan, kita isyaratkan bahwa mudah-mudahan kita bisa panjang umur kembali lagi. Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainihima. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa. Maka marilah kita berdoa saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan kekuatan sehingga kita dapat menginjakkan kaki kita di Masjid Nabawi dan menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram dalam rangka meraih ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan ya, sebagai manusia biasa ada kesalahan dan kehilafan ya. Oleh karena itu saya senantiasa membuka diri untuk dikritik ya, untuk perbaikan ke depan. Mohon maaf ini karena saya sebenarnya sudah paham bahasa Bugis, sudah paham saya, tapi masih ragu-ragu saya menyampaikannya kalau lewat mimbar resmi seperti ini. Ya, mohon maaf. Oleh karena itu sekali lagi demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq minallahil musta'an wa alaihi tiklal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.